karena cuacanya sangat cerah, tidak ada awan sedikit pun. Ya, hari ini saya goes lagi. Itu sayang kalau dilewatkan begitu saja tanpa goes. Lumayan keras sih anginnya. Oke, ini ada taman. Mungkin kita bisa syuting di sini sebentar ya. Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di channel Team Pedal. Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di channel Pedal Team. Hari ini saya hendak berbicara masalah peralatan-peralatan yang harus kita bawa ketika bersepeda. Tentunya ketika bersepeda, kita akan menempuh jarak yang cukup jauh ya. Lebih jauh dari jarak yang bisa kita tempuh ketika kita berjalan atau berlari. Kalau saya bersepeda lebih dari mungkin 1 atau 2 km dari rumah, saya selalu membawa peralatan atau tools ya. 1 atau 2 km. Kenapa ya? Kok kayaknya 1 atau 2 km? Apalagi kita pakai sepeda. Untuk apa? Ya alasan praktis saja. 1 atau 2 km itu kalau kita berjalan kaki biasa ya biasa tidak terasa ya. Tapi 1 atau 2 km kalau ban sepeda kita kempes atau ada yang rusak dengan sepeda kita sambil kita mengangkat menenteng sepeda, itu ya lumayan. Apalagi kita memakai sepatu clipless ya atau sepatu sepeda. Itu sangat sukar untuk berjalan dan repot. Saya ingat dulu ketika bersepeda, apabila saya mengalami kebocoran ban atau kerusakan komponen, itu artinya stop riding ketika ya. Sampai saya bisa bertemu dengan tukang tambal ban atau bengkel sepeda di mana saya bisa membenarkan sepeda. Disinilah letak pentingnya kita membawa spares atau alat-alat yang bisa membantu kita agar kita bisa continue riding atau terus riding sampai kita pulang atau di tempat yang aman bagi kita untuk memperbaiki sepeda kita secara permanen. Ada 2 jenis spares yang saya bawa. Satu yang kita bisa letakkan di sepeda seperti ini. Namanya kapsul ya, dan satu lagi nih biasanya saya letakkan di kantung atau di jersey belakang sepeda saya. Yang kapsul saya bawa ketika saya hendak bersepeda, saya nggak mau terlalu ribet. Saya lepaskan satu botolnya seperti ini, dan ini saya letakkan di sepeda saya. Jadi ini adalah setapan spares atau tools yang saya bawa ketika saya sedang goes. Ini adalah disc brake piston separator. Jadi kita masukkan di antara piston disc brake ketika kita sedang melepas ban, misalnya ban kita bocor dan lain sebagainya. Kemudian saya membawa ban dalam. Di bawah ini adalah CO2 atau CO2 cartridge-nya dengan inflatornya, jangan lupa. Oh ya, saya di sini juga biasanya di CO2 ini saya gulung sedikit electrical tape ya. Ini sangat handy, gunanya macam-macam. Yang juga selalu saya bawa ketika riding adalah derailleur hanger. Sedang riding kemudian patah derailleur hangernya karena satu dan lain hal. Saya pernah mengalami waktu itu bengkok ya derailleur hanger saya karena tabrakan. Akhirnya saya harus pulang tenteng itu sepeda. Ya sudah, stop riding. Ini untuk yang di depan. Jadi depan dan belakang. Juga skrup-skrupnya siap untuk cadangannya. Lalu di sebelah kiri ini adalah multitool. Multitool kalau bisa ketika membeli jangan sembarangan beli ya. Pastikan multitool itu memang cocok dengan mur-mur atau skrup-skrup yang ada di sepeda kita. Ini kebetulan saya memiliki apa yang namanya chain breaker.
Mungkin yang sudah sering bersepeda paham apa itu chain breaker, tapi saya jelaskan di sini. Chain breaker ini akan berguna sekali ketika rantai kita putus di satu tempat. Nah, bagian yang putus itu kita pecahkan kita pisahkan dan kita buang menggunakan chain breaker ini. Lalu kita sambung lagi. Sambungnya dengan apa? Sambungnya dengan quick link. Jadi saya membawa chain breaker dan juga saya membawa yang dinamakan quick link. Mana quick linknya sih? Ya, merek murah saja, tidak perlu mahal-mahal. Jadi ketika terjadi satu kecelakaan di jalan, rantainya putus, kita bisa dengan mudah melanjutkan perjalanan. Ini apa ini? Ini adalah oli atau pelumas dry loop ya. Apa gunanya? Ketika kita sedang bersepeda, kadang-kadang kita terperangkap di hujan ya, atau kita lupa melumasi rantai. Ini bisa sangat handy. Kita masukkan di rantai, jadi rantai kita tidak cepat rusak atau aus. Oke. Kemudian ini ada apa? Ini adalah tambal ban ya, atau patch untuk ban kita. Kenapa saya bawa ini? Sudah bawa ban dalam, bawa ini juga. Idealnya kita bawa 2 ban dalam. Tapi kadang-kadang dalam satu perjalanan mungkin kita bisa kena bocor lebih dari sekali. Jadi kalau benar-benar dalam keadaan seperti itu, paling tidak kita masih bisa menambal ban yang ada. Ini saya masukkan dalam karton ya, supaya karena ini ada tajam. Ini adalah seperti amplas dia. Oke. Dan salah satu yang penting juga adalah namanya nih tire lever. Gunanya adalah untuk mengeluarkan ban dari pelek kita. Oke. Dan semua ini dikemas dengan rapi di dalam satu tempat atau kemasan yang kalau bisa tahan air tentunya dan bisa di zip kira-kira seperti ini. Berapa beratnya? Coba kita lihat. gram. 438 gram. Ada juga satu jenis tempat peralatan yang kita bisa bawa, yaitu saddle bag. Ini biasanya diletakkan di belakang saddle sepeda seperti ini. Ada beberapa dari rekan kita yang suka touring atau suka gravel bike, itu sah-sah saja untuk menggunakan ini. Saya pribadi di road bike kurang suka, karena pertama dengan sering-sering kita meletakkan ini di belakang sepeda, di belakang saddle, di bawah saddle ini ya, ini bisa membuat saddle kita lecet, mungkin di bagian sini atau di bagian seat postnya. Banyak juga stiker yang dijual ya untuk menghindari itu semua. Namun menurut saya, karena saya selalu membawa spares ketika jalan atau ketika riding, saya lebih condong menggunakan spare seperti ini ya, yang saya masukkan di kantong jersey, atau saya menggunakan fixed capsule. Mungkin sampai di situ dulu video ini. Semoga berguna dan membantu rekan-rekan apabila hendak goes, dan juga mengingatkan rekan-rekan pentingnya membawa peralatan ketika kita sedang goes. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat dan like dan subscribe apabila video ini membantu. Bye!